wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma fis samawati walhamdulillahi ma fil ardh. Walhamdulillahi rabbil alamin ma fi bainahuma. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Amma ba'd. Para salikin, jamaah, sahabat, saudara, teman, kolega yang saya cintai dan saya hormati, semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon izin para guru-guru, para alim untuk bisa dan meneruskan ngaji kita pagi hari ini dengan kitab Maqasidul Ayah. Mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ashabihi. Amin. Amma ba'du. Para jamaah, hari ini kita akan melanjutkan 74 kiat ke-74 dari 91 kiat yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam. Dan hari ini kita membahas faslun fima yaqa'u bihil ijabu minal asbabid dunyawiyah ghairi asbabid diniyah. Jadi kita urusan dunia pun ada ujubnya, tidak hanya urusan ibadah. Dan satu ibadah, satu ujub yang telah kita bahas hari Selasa yang lalu adalah ujub suara. Orang diberi suara yang merdu, nyanyi enak, ngaji enak, itu bisa ujub. Padahal itu suara, ngimamin enak, sehingga orang itu melihat suaranya bukan sholatnya. Nah, karena itu para salikin, para jamaah, mari kita lanjutkan jenis-jenis ujub yang lain yang tidak ada urusannya dengan agama. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min dalikal ijabu bil quwwati bil istiqdamiha wal i'timatu 'alaiha. Wa min dalik, dari contoh-contoh lainnya yang disebut dengan ujub yang tidak ada hubungannya dengan urusan ibadah langsung, mahdhah ijabul bil quwwah, yaitu ujub karena dirinya itu kuat, punya kuah, punya kekuasaan, punya jabatan, punya pengaruh, ya, bil istiqdamiha, dan dia menganggap besar kekuatan itu. Saya bisa menjadi X, pimpinan X, ketua umum X, menjadi menteri, menjadi presiden, kekuasaan besar, sehingga semena-mena seseorang itu untuk bisa mendolimi, memindahkan, itu dolim. Dan ini buah dari ujub. Jadi ujub itu lahir dari kekuasaan, kekuatan. Karena itu istilahnya orang yang ujub karena kekuatan itu, dia menganggap ini loh kekuatan saya, dan karena itu saya harus berkuasa terus, saya harus punya pengaruh jabatan terus. Nah, orang yang seperti itu ujub karena kekuatan, kekuasaan, kemudian dia mengakui bahwa dia hebat karena kekuasaan itu, mengakibatkan wanisyani sukriha. Dia akan melupakan apa? Syukurnya. Nggak ada rasa syukur pada Allah, itu nggak ada. Karena dia meyakini bahwa dengan ujub inilah melahirkan dua kan? Satu, tidak butuh bantuan orang lain. Dua, tidak mau, tidak mengakui bahwa ini dari taufikillah, dari pertolongan Allah. Ini orang ujub. Ma'atarkil ittikali ala khaliqiha, dan nggak ada rasa takwa, rasa apa, tidak menyadari sang khaliq itu apa perlu disandarkan, itu nggak perlu. Jadi ta'aluk pada Allah itu nggak perlu.
Ini dari sisi pandangan keagamaan, pandangan Syekh Izzuddin. Ada juga dari pandangan ilmu politik pada umumnya, itu adalah power tend to corrupt absolutely, power tend to corrupt absolutely. Ya, ini kan nyambung. Jadi kekuasaan itu cenderung korup, semakin kekuasaannya mutlak, korupnya juga mutlak. Nah, inilah mengapa kekuasaan itu perlu untuk dikontrol. Kalau uncontrollable endorsement, seseorang itu cenderung akan menyimpang. Karena itu kekuasaan, pengaruh yang ada itu disyukuri, bukan untuk digunakan untuk semena-mena. Ini bagian dari contoh dari bentuk ujub. Orang ujub kama qolat adun man asaddu minna kuwatan wa kama adalla Sulaimanu alaihissalam bi quwwatihi faqala la atufannal lailata ala sab'ina imra'atin wa lam yakul insyaallah. Jadi seseorang yang ujub itu diibaratkan seperti kaum Ad. Kaum Ad itu mengatakan apa? Siapa yang lebih kuat dari kami? Ya kira-kira sekarang, siapa yang paling kuat dari saya? Di sini saya. Kamu harus tunduk pada saya. Kalau tidak saya kamu pindahkan. Nah, kira-kira kan gitu kan? Siapa yang lebih kuat? Tidak ada. Ya. Sebagainya Nabi Sulaiman membanggakan juga kekuatannya. A, B, C, D dan sebagainya, bisa turun, bisa memindahkan, ya. Kemudian orang-orang seperti ini, orang yang ujub istilahnya, ya, dalam hubungannya dengan maaf izin urusan perempuan, beliau mengatakan bikuwatin fakola la atufannal lailata ala sab'ina imra'atin. Orang laki yang ujub itu mengatakan, saya bisa kok menggilir 70 orang setiap malam. Ya. Artinya menggilir perempuan, menggilir istri-istrinya. Ini kaum Ad itu memang luar biasa ya, sombongnya. Saya kuat 70 kali, 70 wanita saya kuat. Ya. Walam yakul insyaallah, dan orang ujub itu tidak pernah mengatakan insyaallah. Saya mampu. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, sebaiknya kita dalam hal apa saja, bisakah insya Allah, kapan berangkat insya Allah tanggal sekian, bisa membantu insya Allah, gitu aja, enak. Karena memang tidak ada sesuatu yang kita miliki itu kecuali Allah. Wa yungfil ujub dzalika, cara menangkal ujub seperti ini, bi'ayyak lama annaha nikmatun minallah, hanya mengakui bahwa nikmat-nikmat anugerah-anugerah ini hanya dari Allah, bukan karena dari kita yang diberi kelebihan. Enggak. Ya, jangan sampai pertama dan paling utama mengatakan ini saya, enggak, ini dari Allah. Minallah, lillah, billah, ma'allah, fillah. Ini cara untuk menempatkan diri kita kepada Allah, ya. Kemudian dan kita kalau sudah seperti itu dalam hidup selalu diuji oleh Allah. Ibtilahu biha, kekuasaan yang ada itu diujian. Jadi tidak usah iri kalau orang berkuasa untuk ujian, ya lulus. Kalau enggak, dia bisa terpeleset karena puncak. Kan banyak ya, naudzubillah min dzalik, orang di puncak lagi jatuh, itu kan banyak. Naudzubillah. Moga-moga kita semua jabatan kita yang diberikan pada kita itu insya Allah husnul khotimah. Jadi apa saja husnul khotimah, itu yang terpenting. Karena banyak orang terpeleset, orang jatuh di tengah puncak. Coba, lagi di gunung jatuh, gelundungnya itu kan sampai bawah terlalu sakit. Nah, karena itu kita biasa-biasa saja. Nah, yang kedua, selain mengatakan bahwa ini adalah nikmat dari Allah, beliau bertanya, hal yasta'miluha fi ta'atih? Ya, apakah kekuatan digunakan dalam ketaatan, au fi maksiatin, atau tidak untuk maksiat? Kalau menyakiti kekuasaan untuk menyakiti orang itu maksiat, dan itu bahaya, dosanya besar. Ya, itu ya, harus bertanya seperti itu.
Wa inna Allah azza wa jalla qadirun ala ayyas lubaha min. Dan dia harus mengetahui bahwa Allah lah bisa mencabut kekuasaan itu sewaktu-waktu. Apa? Jabatan politik rata-rata 5 tahun. Masa harus diagung-agungkan? Usia pegawai negeri 56, usia jenderal 58. Setelah 58 pangkatnya dikeluarkan jadi orang biasa, apa yang harus dibanggakan? Jadi jangan ujub. Apa yang ada diterima dengan ikhlas apa adanya. Ya. Jadi Allah itu sewaktu-waktu bisa mencabut. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Itu Allah. Jadi semua yang Allah berikan itu adalah anugerah, itu semata-mata harus digunakan untuk taat bukan maksiat. Wa yusbihu min asfai khalqillah, dan dia harus mengakui, ya coba kalau sudah dijatuhkan dia manusia, orang nggak ada gunanya, astagfirullahaladzim ya, dicibir di mana-mana, orang paling lemah, orang paling hina, karena menggunakan kekuasaannya itu tidak sebaik mungkin. Dan 2 ya, contoh ujub yang tidak ada hubungannya dengan ibadah mahdhah. 1 adalah tentang suara yang indah, 2 kekuasaan yang memabukkan. Memang kekuasaan itu memabukkan ya. Nah yang ketiga ya, para salikin, wa min dzalika ujubu bil aqli wa dhahri wal fitnah wal fitnah. Di antaranya yang ketiga, contohnya bangga diri karena pinter, clever, smart, ya, cerdas, ulul albab, ya, dan dia ya bil aql wa dhahri wal fitnah bistidami dzalika wastihsanihi, dan dia meyakini dari kepintarannya itu, kecerdasannya itu, dia menjadikan hidupnya itu bagus. Bistidami dzalik wastihsani. Banyak loh ya, saya bisa gini tuh karena saya belajar hebat. Banyak orang yang belajar tapi nggak sukses juga. Belajar yang sukses itu berarti karena anugerah Allah. Banyak orang kerja keras siang malam tapi rezekinya tidak sama antar satu dengan yang lain. Kalau dikasih lebih itu Allah. Artinya jangan mengandalkan kepandaianmu, kecerdasanmu, itu semua kalau tidak dibarengi dengan zikrullah. Disebut ulul albab itu apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna min khalqis samawati wal ardh. Orang yang pintar, orang cendekiawan adalah yang zikir setiap saat, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ya tidur, ya rebahan, ya jalan, ya bekerja, semua zikir, zikrullah. Ya. Wa tafakkur, dan orang yang berpikir atas ciptaan-ciptaan Allah, dan itu menjadikan kuat tauhidnya. Nah, kalau orang mengandalkan hanya kepandaian belaka, saya bisa ini karena saya pintar, saya ini karena saya cerdas, itu ujub. Ya. Wa nisyani ni'amillah ta'ala, orang seperti ini juga akan cenderung melupakan anugerah Allah. Wah ini karena saya kok, saya begini, saya pintar ngomong itu karena saya belajar kok, bukan karena Allah, tidak ada. Radakan gitu. Ini bahaya sekali orang yang mengatakan dirinya pintar. Karena itu maaf saya, Bapak Ibu sekalian yang dosen, jangan merasa pintar di hadapan mahasiswanya. Mahasiswa itu pintar loh, cuma nggak berani aja karena ada hubungan struktural. Coba dia ada diskusi, tanggalkan kita sebagai dosen. Ya, dia pintar karena dia berselancar dengan ilmu-ilmu baru. Kita malas untuk belajar ilmu baru. Jadi jangan menganggap kita itu hebat ya dalam hal itu. Wal intikali alaihi ayyudrika bihi min umrihi dinihi wa dunyahu,
dan dia percaya urusan agama, urusan dunia itu biarlah dia dapatkan karena merasa cerdas. Nah, yaitu Bapak Ibu sekalian tidak boleh. Padahal mala yasul ilaihi nasyan li'in amil ta'ala alaihi. Padahal nyatanya tidak ada satupun kecerdasan, anugerah, nikmat yang muncul, yang datang itu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kullihi wa qad yahmilu dzalik ala jidadi bil batil wa raddal haqq ala ahli wa istighfar ilmil ulama wal ifadatu fi ilmi. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, untuk itulah kita diminta untuk tawakkul 'ala Allah wa jalla fi dzalik. Kita diminta untuk selalu tawakal pada Allah. Semua berikhtiar, jangan selalu mengandalkan kepandaiannya. Pandai itu bukan hanya dalam arti pengertian otak, tapi pandai bergaul, pandai menjilat, pandai menyenangkan atasannya, itu juga bagian dari kecerdasan fisikly, ya. Bukan kecerdasan IQ-nya. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, dengan demikian orang yang mengandalkan tadi wujudkan akal, dia akan bisa melahirkan perdebatan yang sia-sia. Pokoknya merasa pinter. Kan kita sudah katakan bahwa namanya orang ujub itu kan 3 huruf, SOK aja, sok aja. Ya. Debatnya sia-sia, menolak kebenaran dari siapa saja termasuk keluarganya, meremehkan para ilmuwan agama, ya. Terkadang ia meremehkan kebaikan yang mereka ketahui seraya mengabaikan untuk melakukan kebaikan itu. Jadi orang ujub apa yang ada dalam dirinya itu yang paling benar. Paling hurufnya setelah sok diikuti dengan pokoknya. Sok pinter, pokoknya iki pendapatku. Ini loh mas, ini loh mbak, ini. Nah pokoknya ya iki, gelem ra gelem ya iki. Itu ujub. Banyak ya kita masih dengar ya di masyarakat. Pokoknya itu hasil dari SOK. Ya, sok lahir berikutnya adalah pokoknya. Itu karena bertindak berani sebab pemahaman dan kecerdasan. Ya. Bidzalika istira'an minhu bifahmihi wa fitnatihi. Dia merasa yakin terhadap kebenarannya sehingga orang harus ikut dia itu karena dia yakin ini loh saya yang paling pintar dan ini loh saya yang paling cerdas, fatonah, ya. Nah, wa yunfil ujuba bidzalika ay ya'lama bi anna azza wa jalla huwa mun'imu alaihi bidzalik, sama. Orang kalau sudah sadar terhadap ujub karena kecerdasannya, maka dia harus mengembalikan semua itu hanya karena anugerah mun'ima alaihi dzalik minallah azza wa jalla. Hanya Allah yang memberikan kelebihan pinter. Orang pinter itu kan kadang-kadang nggak perlu membaca buku satu buku, karena dia sudah ngerti taksonomi. Dan ilmu membaca cepat itu, ya, baca satu di abstraknya. Ini buku adik-adik ya, ini yang bagi ilmuwan, baca abstraknya atau eksekutif summary-nya, kemudian pengantar dari penulis, ya, outline itu sudah tahu isinya apa, karena ilmu itu rata-rata sama. Terus kalau perlu ditambah dengan penutupnya. Penutup itu biasanya conclusion dari sebuah arah kitab ini, buku ini diarahkan heavy-nya apa, sesuai dengan core science atau sebagai dependent variabelnya apa. Itu berpikir cepat. Ada buku baru, preface-nya itu dibaca, outline-nya, pengantarnya, eksekutif summary-nya, penutupnya sudah tahu. Bagi orang yang sudah tahu taksonomi ilmu pengetahuan. Nah, dengan demikian
Seseorang yang diberikan ilmu yang cerdas, pikiran yang cerdas itu juga adalah itu ujian, ibtilai biha, diuji. Orang itu sombong, ujub enggak karena cerdas itu, ya. Litakunu hujjatan alaihi. Orang kalau diuji itu tidak lulus, maka maka dia akan menjadi musuh, ilmunya jadi musuh yang menjatuhkan, kekuasaannya yang menjatuhkan, suara yang bagus itu bisa menjatuhkan. Nah, karena apa? Ia percaya dan bergantung pada orang itu daripada kepada Allah. Jatuh karena apa? Wa annahu la ya'manu ayyaslubahu ta'ala dzalik. Dia jatuh karena tidak percaya itu anugerah Allah. Kama fa'ala bi ghairih, dan dia juga menjalankan itu karena bukan dari Allah. Nah, para ibu, bapak sekalian yang saya hormati, selanjutnya kalau sudah seperti itu, ya, wa kaifa yanfa'u aqluhu wujudatu dhihnihi idza kana ghairu atwa'allahi lillahi ta'ala. Dia harus bertanya dengan akalnya itu, bagaimana kepandaian dan kepikiran saya yang bagus ini berguna? Itu harus tanya. Wa ma aghna anhum sa'yuhum. Dan orang yang pintar dan yang kaya saja beribadah, saya kok enggak ibadah? Katakan gitu. Saya kok sombong? Nabi Sulaiman kaya raya, kemudian Rasulullah juga sangat hidupnya bagus, ibadahnya bagus, sangat dermawan, Utsman bin Affan. Loh, kita itu kan enggak seperti itu. Kok malah bangga dengan diri kita? Nah, itu harus bertanya. Harus bertanya terhadap apa yang diberikan oleh Allah dibandingkan dengan orang yang baik-baik. Jangan membandingkan orang yang jelek. Tanda petik tidak menggunakan kecerdasan itu dengan baik. Nah, karena itu fama agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'in. Pendengarannya, penglihatannya, hati mereka sama sekali orang seperti itu tidak berguna. Orang yang sombong karena ilmu, pengetahuan, kecerdasan itu. Nah, yang keempat, ini terakhir, contoh dari orang ujub yang tidak ada hubungannya dengan dengan ibadah langsung. Wa min dzalikal ujubi bil hasabi wa huwa ayyata'adzumi yata'adzama bin tisabihi ila man adamallahu qadrah fid dini wal ilmi war risalah wan nubuwah. Ya. Jadi seseorang bangga diri dengan minal hasab, dari nasabnya. Loh, saya itu putranya XYZ, saya ini tokoh, putranya ini, baik dari segi agama, ilmuwannya, kekiaiannya. Saya itu anaknya X. Itu nggak boleh. Berbeda, itu orang tua kita. Kita berbeda dengan orang tua kita. Jadi maaf, betapa banyak orang yang mengandalkan orang tua, hidupnya justru nggak mulia. Rezekinya juga biasa-biasa saja. Tapi buahnya orang yang putranya orang biasa-biasa, karena elan vitalnya, endurance-nya kuat, perjuangannya kuat, insya Allah akan lebih baik. Ini loh. Jadi jangan merasa, wah anaknya saya orang tua saya itu ningrat, ya. Keluarga kerajaan mana, ya nggak boleh. Zaman sekarang nggak boleh. Manusia itu di hadapan Allah sama kok. Inna akrakum indallahi atqakum. Nah, dengan demikian kemudian wa atadzami istibahi ila man adzama Allah qadrah. Dia membanggakan hubungannya dengan nasabnya yang dekat dengan Allah. Itu orang tua, bukan kita. Jadi, apakah orang tua baik kemudian amalannya kecepatan kita? Belum tentu. Kita harus beramal sendiri, ya. Dengan demikian
akibat kurang baik, kurang percaya diri, tidak punya kemampuan, akhirnya dia mengandalkan kedudukan orang tuanya. Misalkan ya fitin, agama bapaknya yang dijual, wal ilmi, ilmu orang tuanya yang dijual, warsalah, dan juga karya-karya orang tuanya yang dijual. Orang tua kita membuat buku, lah kita bukunya mana? Biasanya, oh itu bukunya bapak saya. Lah, sampean mana? Gitu. Sudah punya buku berapa? Sudah mengeluarkan buku berapa? Itu contohnya wan nubuwah, ya, dan juga kepada kenabian seraya melupakan bahwa keluhuran nasab adalah anugerah Allah. Ya, itu. Ya alhamdulillah saya anaknya bapak saya. Karena itu keluhuran saya terima, alhamdulillah. Lah, dari situ kita memperbaiki diri, lebih semangat bekerja, lebih semangat belajar, jangan mengandalkan pada orang tua. Ya. Wa muhtaqiran ibadillah wa muqta'idan anna lahu haqqu alaihim. Maka dengan demikian seseorang itu kalau sudah seperti itu adalah orang yang merendahkan hamba Allah seraya meyakini bahwa dia itu adalah hak dirinya dan atas mereka. Nggih boten. Jadi anak tidak mewarisi pikiran orang tua kalau kita tidak bekerja. Kalau urusan warisan harta iya, tapi warisan kemuliaan, warisan kepintaran, warisan ingin maju lebih maju tidak. Kalau harta iya. Nah, disinilah kekurangan asobiyah atau merasa kelompoknya, nasabnya yang baik ini yang menjadikan banyak orang itu jatuh di situ. Ya, banyak ya, tolong banyaklah kita lihat sekeliling kita, teman-teman kita lah, banyak kan yang mengandalkan orang tua keluarganya, tapi akhirnya biasa-biasa saja. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan demikian ada 4 bentuk ujub non ibadah mahdoh. Suara, ini maaf penyanyi-penyanyi ya yang suaranya bagus, tidak boleh ujub, jadikan suara itu untuk ibadah. Yang kedua, orang yang berkuasa, kekuasaan, jangan merasa kekuasaan itu meninabobokan loh ya, jangan merasa hebat terus. Tidak selamanya seseorang itu menaikin si harimau. Pada saatnya harimau pun bisa mati, diri kita juga mati. Kalau harimau mati, kita harus turun dari harimau itu apa? Kita akan menjadi orang biasa, siap nggak? Oke. Yang ketiga adalah jangan merasa bangga dengan keilmuan, kecerdasan kita. Itu juga bisa menjatuhkan derajat manusia. Yang keempat adalah mengenai tidak boleh ujub karena nasab keturunan-keturunan kita ini. Jadi yang kita dilihat oleh Allah itu adalah akramakum, sejauh mana indallahi atqakum, takwa kita di hadapan Allah. Demikian, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi, memberikan maunah, membukakan pintu hati kita sehingga betul-betul kita itu moga-moga ramah bersahaja dalam berpuasa ya. Ramah bersahaja dalam hal ilmu pengetahuan, ramah bersahaja dalam hal suara, dan ramah bersahaja tidak usah mengandalkan terhadap kehebatan orang-orang tua kita. Menghormati orang tua iya, tapi untuk mengagung-agungkan dan kita membangga-banggakan itu rasanya di zaman modern seperti ini tidak perlu. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.